Sebenarnya apakah boleh ganti majikan? Apakah boleh cari majikan di Hong Kong? Ya boleh aja, kan? Nah, cuma masalahnya peraturannya secara otomatis untuk pekerja yang finish 2 tahun itu otomatis akan diizinkan ganti majikan di Hong Kong. Untuk yang tidak finish 2 tahun itu tidak boleh. Pertanyaan yang sering kita terima ya Pak Wendy, saya yakin konsulat juga banyak menerima pertanyaan teman-teman bertanya apakah boleh ganti majikan atau tidak. Ya, sebenarnya apakah boleh ganti majikan? Apakah boleh cari majikan di Hong Kong? Ya boleh aja, kan? Nah, cuma masalahnya kemudian apakah bagaimana prosesnya? Apakah visanya diberikan oleh imigrasi atau tidak? Itu yang menjadi kebijaksanaan dari pemerintah Hong Kong, yaitu bagian Departemen Imigrasi. Jadi kita mau share bagaimana proses dan apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh teman-teman ketika mencoba untuk memasukkan permohonan visa kerja baru. Karena yang menjadi sangat concern bagi kita di lapangan adalah ketika teman-teman itu mencari majikan baru, tapi kemudian ketika permohonannya tidak disetujui dan harus pulang, tapi mereka sudah tidak mempunyai tiket untuk pulang karena tiket yang diberikan oleh majikan sebelumnya kadaluarsa. Jadi maka itu sangat penting. Saya merasa sangat penting bagi teman-teman untuk memahami, untuk mengerti prosedur dan konsekuensinya. Karena ketika mengambil suatu keputusan, teman-teman juga harus tahu supaya siap kalau seandainya kejadian yang terburuk terjadi, gitu loh. Oke. Mungkin teman-teman harus tahu dulu permohonan visa kerja di Hong Kong untuk pekerja rumah tangga asing. Itu permohonan visa itu adalah dibagi dua, permohonan visa kerja untuk pekerja dari luar Hong Kong dan permohonan visa kerja untuk pekerja yang di Hong Kong. Jadi sangat jelas kalau yang di luar Hong Kong kan yang masih belum pernah atau sudah X dan berniat kembali kerja di Hong Kong dan posisi pekerja ada di luar Hong Kong. Lalu bagaimana dengan pekerjaan di Hong Kong? Biasanya pekerjaan di Hong Kong itu adalah yang finish 2 tahun mau cari majikan baru atau yang menambah kontrak dengan majikan yang sama. Yang kedua adalah pekerja yang kontraknya putus lebih cepat sebelum 2 tahun dan berada dalam alasan pengecualian. Jadi pemerintah Hong Kong peraturannya secara otomatis untuk pekerja yang finish 2 tahun itu otomatis akan diizinkan ganti majikan di Hong Kong. Untuk yang tidak finish 2 tahun itu tidak boleh, kecuali mereka dalam alasan pengecualian. Alasan pengecualiannya adalah majikan meninggal dunia, majikan mendapat masalah keuangan, majikan pindah atau migrasi dari Hong Kong, ada bukti bahwa pekerja mendapatkan perlakuan dieksploitasi, dilecehkan secara seksual dan ada pemukulan fisik. Dan untuk hal ini pekerja mempunyai tanggung jawab untuk bisa memberikan bukti kepada imigrasi yang menunjukkan adanya masalah tersebut sehingga bisa mendukung permohonan visa kerja baru mereka. Oke. Ada beberapa permasalahan yang kita sering temukan di lapangan ketika teman-teman keluar dari majikan, mereka ada kalanya tidak langsung membuat laporan. Tetapi ketika imigrasi sudah menolak, baru mereka cerita kalau seandainya keadaan pekerjaan saya begini, majikan saya begini, lalu kemudian imigrasi menyarankan mereka untuk memasukkan laporan ke polisi atau ke labor. Dan itu biasanya itu sudah agak terlambat karena jangka waktu untuk pelaporannya. Dan polisi ketika memeriksa itu juga akan memakan waktu yang sangat banyak. Maka itu kalau memang teman-teman yang memang merasa bahwa ada permasalahan di situ, saya menyarankan segeralah buat laporan. Jangan sudah masuk ditolak baru kemudian membuat laporan. Karena ini yang sering terjadi, yang sering kita temukan, dan banyaknya yang kegagalan dari permohonan adalah disebabkan seperti begini. Oke. Kita membahas tentang pasal 10 di sini karena ini berkenaan dengan alasan pengecualian, yang dimana seorang pekerja boleh meninggalkan pekerjaan dia tanpa memberitahu 1 bulan atau ganti 1 bulan gaji kalau seandainya dia merasa takut, mempunyai rasa takut yang masuk di akal bahwa dirinya berada dalam keadaan bahaya
fisiknya dalam bahaya karena kekerasan atau penyakit menular, atau pekerja menjadi objek dari perlakuan yang buruk dari majikan dan sudah bekerja tidak kurang dari 5 tahun dan dinyatakan dokter bahwa sudah tidak fit lagi untuk terus bekerja dengan pekerjaan yang sama. Dalam keadaan ini, pekerja boleh meninggalkan pekerjaan dia tanpa mengganti majikan 1 bulan gaji atau kasih 1 bulan pemberitahuan. Dan ini yang nanti juga bisa masuk dalam alasan pengecualian 1 dan 2 ini. Oke, saya masuknya di sini ya Pak Wendy, karena masanya teman-teman banyak sekali yang bertanya bagaimana jika orang tua, majikan atau orang yang dijaga meninggal dunia. Karena banyak sekali kerancuan di sini, ada kalanya mungkin kurang paham ketika orang tua yang dijaga itu meninggal dunia, tapi yang tanda tangan itu kan bukan orang tuanya, tapi anaknya. Jadi kadang-kadang teman-teman itu merasa bahwa kalau gitu kan saya sudah dianggap finish, gitu kan? Sebenarnya tidak begitu. Jadi kontrak itu putus ketika orang yang dijaga, yang tanda tangan kontrak, ketika orang yang tanda tangan kontrak, itu meninggal dunia, otomatis kontrak itu langsung putus. Ya, jadi kalau misalnya ketika seorang tua yang dijaga meninggal, orang tua dari majikan meninggal dunia, atau orang yang dijaga meninggal dunia, tetapi pihak yang tanda tangan kontrak itu masih mau meneruskan kontrak, maka itu kontrak itu tidak bisa dianggap putus. Gitu loh. Jadi moga-moga teman-teman paham tentang hal ini, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan belakangan ini seperti ini. Oke, ya seperti yang tadi saya jelaskan, kalau majikan masih mau meneruskan kontrak, maka kontrak akan terus berlanjut. Tapi jika pekerja tidak mau meneruskan kontrak karena pekerja sendiri merasa enggak lah, yang saya jaga udah meninggal dunia, maka pekerja bisa memilih untuk memutuskan kontrak dengan sesuai prosedur yang berlaku. Kecuali majikan yang menyatakan bahwa ya orang tua saya sudah nggak ada atau pasangan saya sudah nggak ada, jadi saya nggak butuh lagi, ya karena saya tinggal sendiri, boleh. Nah, dia kemudian membuat surat pernyataan bahwa tenaga pekerja ini sudah tidak dibutuhkan karena memang sudah tidak ada pekerjaannya. Ya, jadi ini bisa, tapi teman-teman kadang-kadang juga salah kaprah bahwa mengatakan itu finish, itu sebenarnya tidak. Cuma kontrak itu tetap dinyatakan putus, cuma nanti masuk kategorinya adalah di alasan pengecualian, gitu loh. Dokumen apa yang harus saya lampirkan ya untuk proses visa kerja kontrak baru kalau seandainya orang tua, majikan atau orang yang saya jaga meninggal dunia, maka biasanya itu adalah semua kontrak finish atau putus itu harus melampirkan ID 407E, itu sesuai pasal 12 dari kontrak kerja. Lalu juga ada surat kematian jika ada, tidak ada peraturan yang mengatakan majikan atau wali harus memberikan fotokopi surat kematian. Ya, jadi kalau seandainya memang, karena kadang-kadang ada majikan yang tidak mau karena mereka menganggap ini adalah informasi privacy. Jadi kita nggak bisa memaksa teman-teman. Kalau memang tidak ada ya tidak ada, gitu loh. Jadi paling kalau seandainya nanti kita tulis ada tanya, nanti imigrasi akan tanya kepada pihak majikan, gitu loh. Lalu mengenai ID 407 ini, ya itu juga tidak ada keharusan majikan memberikannya kepada pihak kita. Majikan secara hukum menurut pasal 12 itu harus memberikan pada imigrasi. Oke. Ini surat ID-nya yang kemudian sekarang beredarlah isu-isu banyak sekali di mana karena susahnya proses ganti majikan sekarang. Jadi teman-teman itu sekarang disuruh agen untuk meminta surat finish atau surat terminate, yang dimana seperti yang dibilang menurut pasal 12 dari kontrak kerja bahwa surat ini tidak ada keharusan diberikan pada kita. Lalu bagaimana kalau misalnya saya mau proses tapi kemudian agen tetap minta surat ini, lalu saya nggak ada? Ya sebenarnya teman-teman bisa saja print surat ini atau ambil dari imigrasi lantai 2 dan isi sendiri informasinya. Jadi tanpa tanda tangan majikan itu juga berlaku, gitu loh. Jadi saya berharap teman-teman mengerti, karena belakangan ini banyak sekali permintaan dari agen kepada teman-teman untuk memberikan surat finish, ya, atau surat putus kontrak. Kita tidak bisa memaksa pihak lain untuk memberikan kita surat tersebut, gitu loh. Jadi secara peraturan dari imigrasi, karena surat ini memang diperlukan, ya print aja sendiri, lalu kemudian isi bagian-bagian nama majikan, nama pekerja, tanggal putus kontraknya kapan, alasannya apa, dan tanda tangan, gitu aja, dan dimasukkan, dan itu bisa dipakai teman-teman. Oke.